Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Abang berharap kita tetap sehat dan tetap kuat dan tetap semangat pada hari ini. Nah, adik-adik, bertemu lagi dengan Abang Aro. Mari kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Segala puji syukur Tuhan Yesus kami inikan kepadamu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolonganmu, untuk penyertaanmu di dalam hidup kami. Bahkan sepanjang minggu kemarin Tuhan selalu ada dan mencukupkan segala kebutuhan kami, memberikan kesehatan kami yang baik. Itu semua karena kasih-Mu. Dan Bapa di surga, kembali kami pada hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan melalui firman-Mu juga Tuhan kami semakin bertumbuh akan pengenalan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita bernyanyi untuk Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Baik adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian mendengarkan ibadah pada hari ini, ketemu lagi dengan Kak Agnes dalam ibadah online. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, sebagaimana Kak Agnes juga di sini, puji Tuhan dalam keadaan sehat juga. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang udah gak sabar mendengarkan cerita? Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia yang begitu luar biasa yang boleh kami terima hingga saat ini. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami beribadah walaupun masih dalam ibadah online, namun kami tetap bersuka cita. Tadi kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, dan pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh pengajar hari ini boleh kami terima dengan baik dan juga bisa kami pahami. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi agar apa yang disampaikan pada saat ini sesuai dan seturut dengan apa yang tertuang dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang coba buka Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya yuk. Boleh Alkitab elektronik di HP atau lebih baik Alkitab buku ya. Sudah? Oke, kalau sudah siap, buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 12. Oke. Sudah dibuka? Sudah ketemu Kisah Para Rasul 12? Nah, kita mau membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Kak Agnes akan bacakan, tapi adik-adik simak ya sambil membaca Alkitab masing-masing. Oke, sudah siap? Baik. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku
dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Dan lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini tema yang akan kita pelajari adalah iya, betul sekali adik-adik, kita akan mempelajari mengenai kuasa doa. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya, sudah membaca bahwa tadi Petrus ya, jadi ini ceritanya kejadiannya setelah Tuhan Yesus bangkit ya, setelah disalibkan, bangkit, naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, itu kejadiannya setelah pencurahan Roh Kudus adik-adik ya. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, kan yang tinggal di bumi itu tinggal murid-muridnya, dan murid-muridnya ini punya tugas untuk menyebarkan Injil, menyebarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Nah, ceritanya ini ada Raja Herodes ya adik-adik ya, dimana tadi kita lihat Herodes tuh gak suka sama dari zaman Tuhan Yesus ya, Raja Herodes tuh gak suka sama Tuhan Yesus, bahkan sama pengikut-pengikutnya. Bahkan tadi kita lihat dia sudah membunuh satu orang ya, murid Yesus, dan sekarang dia mau membunuh Petrus ya, tapi sebelumnya Petrus dipenjara dulu. Nah, tadi kita lihat bahwa teman-teman jemaat Petrus dan juga teman-teman Petrus sesama yang sama-sama murid Tuhan mendoakan mereka. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata malaikat Tuhan datang dan menolong Petrus keluar dari penjara itu. Wow, sangat luar biasa. Nah, tapi adik-adik, kakak mau tanya dulu deh, doa itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, doa itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan adik-adik. Kan Tuhan itu tidak kelihatan ya, kita tidak bisa ngelihat Tuhan. Tapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita pasti pengen dong ngobrol-ngobrol gitu ya, berkomunikasi. Sama aja nih kayak adik-adik kalau mau ngobrol sesuatu ke papa mama, ke kakak adik atau temen-temen gitu ya, pasti pengen menceritakan sesuatu, ngobrol gitu ya. Nah, cara kita ngobrol sama Tuhan ya adalah dengan doa. Nah, selain itu di dalam doa kita juga biasanya mengutarakan permohonan atau apa yang menjadi keinginan kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, lalu kita berdoa supaya apa? Supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, kita kan anak-anak Tuhan nih. Masa
kita sebagai anak Tuhan gak pernah komunikasi sih sama Tuhan. Kan Tuhan itu Bapa kita. Coba deh adik-adik, kalau misalnya diem-dieman sama papa di rumah gitu, gimana sih perasaannya? Gak enak kan kalau misalnya diem-dieman. Nah begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan harus ya untuk berdoa itu adalah suatu wujud kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu kapan kita harus berdoa nih Kak? Berdoa itu kalau menurut Kakak ya bisa kapan saja, tidak harus saat kita punya masalah atau kita sedang sedih, kita lagi kesulitan baru kita berdoa sama Tuhan. Bahkan di saat kita senang, di saat kita lagi dapat nilai bagus, kita juga harus berdoa tuh sama Tuhan. Jangan lupa untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih karena Tuhan sudah membuat kita bersuka cita, memberikan sesuatu yang membuat kita merasa senang. Seperti itu. Dan kapan saja ya adik-adik ya, boleh pagi, sore, malam ya. Biasanya kita diajarkan sebelum tidur ya, sebelum tidur malam kita berdoa. Biasanya kita mengucap syukur sekaligus kita minta perlindungan Tuhan sepanjang malam ya, selama kita istirahat. Dan juga setelah bangun tidur kita berdoa. Tapi sebenarnya kapanpun kita bisa berdoa ya, namanya juga ngobrol ya adik-adik ya. Kita kalau ngobrol sama orang ya bisa kapan aja gitu kan. Nah kemudian bagaimana sih cara kita berdoa? Kita berdoa biasanya lipat tangan tutup mata ya, biasa kalau orang Kristen. Tapi di agama lain juga ada cara berdoa masing-masing. Nah sebenarnya berdoa itu sudah pernah diajarkan juga sama Tuhan Yesus. Ada yang ingat? Nah betul banget tuh, yang menjawab doa Bapa kami ya. Jadi waktu itu ada orang yang nanya bagaimana cara kami berdoa. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah adik-adik, sebenarnya doa itu seperti orang ngobrol ya. Kita tidak perlu bagus-bagus juga bahasanya, tapi kita perlu ingat bahwa ada tiga hal yang penting saat kita berdoa. Yang pertama adalah mengucap syukur ya. Jadi pas awal-awal kita berdoa itu kita ucapkan syukur dulu nih. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke dalam, misalnya kita mau meminta apa, permohonannya apa. Nah itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah pengakuan dosa dan minta ampun akan segala dosa-dosa kita. Nah 3 hal itu perlu diingat ya adik-adik. Jadi tapi Kak aku gak pede kalau berdoa, apalagi kalau lagi rame-rame. Ya gak apa-apa adik-adik, itu latihan ya. Tapi kalau untuk diri sendiri setidaknya kita mulai latihan yang sederhana saja bahasanya, gak usah yang ribet-ribet kayak Pak Pendeta atau kakak-kakak guru sekolah minggu atau papa mama tuh kalau berdoa tuh bagus Kak. Aku kalau disuruh berdoa gitu jadi nggak pede gitu. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa adik-adik. Karena ya yang penting adalah hati kita. Namanya juga kita berkomunikasi sama Tuhan. Nah selain kita berdoa untuk diri sendiri, kita juga bisa mendoakan orang lain seperti yang dilakukan oleh jemaat tadi adik-adik ya. Coba bayangkan di saat Petrus lagi di penjara, mungkin saat itu Petrus dalam keadaan yang takut ya adik-adik. Siapa yang nggak takut sih di penjara? Ada yang pernah di penjara nggak di sini? Aduh amit-amit ya adik-adik ya, jangan sampai di penjara. Di penjara itu kita hanya sendiri di suatu ruangan. Biasanya ruangannya juga tidak besar ya, agak kecil. Terus tempatnya tuh biasanya di bawah lembab, nggak ada tempat tidur, nggak ada, pokoknya nggak enak deh. Nah mungkin di situ juga Petrus sambil berdoa juga, tapi ternyata
jemaat yang lain dan teman-temannya ikut mendoakan Petrus. Dan apa yang terjadi adik-adik, begitu luar biasa ya efeknya. Kuasa dari doa itu adalah akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus, dan akhirnya Petrus bisa bebas dari penjara. Wow, luar biasa. Bahwa doa itu begitu dahsyat ya adik-adik ya, kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh dan juga penuh dengan iman dan keyakinan. Doa itu juga jangan asal-asalan ya, jangan yang asal ya udah deh, asal ngomong aja gitu, asal ya udah deh, yang penting aku udah berdoa sama Tuhan gitu. Nggak boleh gitu juga ya adik-adik ya, karena ya namanya kita ngobrol apalagi nih sama Tuhan, jadi kita harus bener-bener sungguh-sungguh, apalagi kalau kita ada minta pertolongan ya, seperti itu. Jangan juga berdoa untuk hal yang jelek. Nah, itu juga Tuhan tidak berkenan ya dengan doa-doa yang mendoakan orang lain tapi buruk. Semoga dia nggak lulus ujian, semoga dia jadi miskin. Itu tidak baik ya adik-adik ya. Lebih baik kita kita harus berdoa, berdoa itu dengan niat yang baik ya, dengan hati yang bersih dan juga sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Nah adik-adik, begitu juga saat kita sakit ya adik-adik, saat kita kesulitan, doa itu memiliki kuasa. Dan adik-adik perlu tahu ya, doa itu juga ada 3 jawaban di dalam doa, yaitu langsung dijawab doanya, tunggu dulu ya, jadi Tuhan suruh tunggu dulu, nggak langsung dijawab tuh. Dan yang ketiga, Tuhan bilang enggak, Tuhan mengatakan tidak ya, permintaan kamu tidak dikabulkan. Tapi sekalipun permintaan kamu tidak dikabulkan, kita tidak sebaiknya lantas kecewa sama Tuhan, karena kita harus percaya adik-adik, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, pasti ada rencana indah di balik itu semua. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada Petrus ya. Kalau misalnya Petrus tidak dipenjara, mungkin tidak ada kesaksian yang begitu luar biasa mengenai kekuatan kuasa doa, bahwa apabila di doa itu diucapkan dengan sungguh-sungguh dan dengan orang-orang benar ikut mendoakan, itu memiliki kuasa yang begitu luar biasa ya. Jadi walaupun kejadian itu tidak menyenangkan, tapi itu ada hikmahnya di balik itu semua. Baik adik-adik, sekarang adalah waktunya ayat hafalan. Jadi walaupun kita ibadahnya online, tapi harus tetap ada ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Oke, yuk dibuka lagi Alkitabnya. Di perjanjian baru ya, jangan buka perjanjian lama. Yakobus itu di perjanjian baru. Sudah semua ketemu? Kita ambil 16b itu dari kata-kata doa orang yang benar ya, jadi kita nggak dari awal. Sudah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Oke, sekali lagi adik-adik ya, biar makin hafal. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dihafalin ya, jangan lupa. Baik adik-adik,
sampai sini cerita kita pada hari ini. Kak Agnes harap apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami sama adik-adik dan juga tentu saja bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mau lanjut lagi ke ibadah selanjutnya atau acara selanjutnya, yuk kita mau tutup cerita ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk berdoa. Kami diingatkan kembali bahwa doa itu memiliki kuasa yang sangat besar apabila kami doakan dengan benar dan dengan penuh kesungguhan hati. Kami mau belajar ya Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi apabila berdoa kepada Tuhan, dan juga kami belajar untuk mendoakan orang lain selain mendoakan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami juga teringat apabila saat akhir-akhir ini kami mulai malas untuk berdoa. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan mulai sekarang kami mau kembali untuk rajin berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara maupun ibadah kami yang selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan, dan kita juga jangan cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita, tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online. Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami semakin bertumbuh akan pengenalan firman-Mu. Bahkan juga Tuhan Yesus, di dalam hari-hari kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan Bapa di surga, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami ini tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa buat adik-adik kami yang di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kesehatan mereka, bahkan dalam studi mereka Engkau memberkati. Biarlah mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik, walaupun sampai saat ini Bapak di tengah pandemi adik-adik kami ini masih belajar melalui virtual, tetapi kami yakin percaya Tuhan yang menolong mereka dan memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus berhasil semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati orang tua adik-adik kami ini. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati, Engkau tolong, dan biarlah juga Tuhan Yesus melalui orang tua adik-adik kami ini bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga Tuhan Yesus sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan berkati, biarlah kami boleh mendidik adik-adik kami ini seturut kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar juga Tuhan Yesus kami mau menyelesaikan ibadah kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus, biarlah juga minggu depan kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus yang jauh sempurna. Dan bila semua itu Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi adik-adik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah adik-adik, demikian ibadah kita dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya ahowu.